Halo teman-teman, balik lagi di Hobi Dubi, tempat kita membahas mengenai hobi kita yang menghabiskan uang tapi membuat kita bahagia. Jadi di siang ini saya mau membuka salah satu rilisan terbaru dari Kaido House, Mini GT Kaido House Nissan Skyline GT-R R33 versi 1 dengan livery HKS Oil. Sebenarnya di sini saya nggak terlalu tertarik ya awalnya ya, tapi karena kemarin sudah PO dan saya juga sempat lupa ternyata di kontak sama seller sudah ready barangnya, dan ya mau nggak mau namanya kita sudah komitmen PO kita harus melunasinya, dan di sini sudah saya bayar dan baru sempat saya unboxing untuk Kaido R33 versi livery HKS ini. Untuk Kaido sendiri memang banyak yang kurang suka ya sebenarnya, atau banyak yang terpecah untuk opininya mengenai Kaido sendiri, karena ada beberapa yang kurang suka karena body kitnya terlalu lebar, kayak ada yang bilang mobil-mobil fantasi kayak, tapi memang saya sendiri pribadi cukup apresiasi dan cukup suka dengan bentuk-bentuk mobil dari Kaido ini sendiri. Tidak dapat case tentu saja karena kita beli di seller. Nah, ini dia untuk boxnya terlebih dahulu ya. Seperti biasa, bagian dalamnya ada logo, tulisan Kaido House dan motonya mereka, yaitu Car Culture for All Scales, jadi budaya mobil untuk semua skala. Sisi-sisinya ada logo Kaido House, Mini GT, HKS, logo HKS Super Oil, dan juga logo Kaido House kembali. Untuk R33 dari Kaido sendiri saya memang tidak terlalu berminat untuk mengumpulkan ya. Dulu saya beli versi pertamanya yang warna ungu, kemudian untuk pre-order selanjutnya itu yang warna silver, warna putih yang edisi dai, kemudian yang belum rilis tapi memang sudah lama PO-nya juga itu versi karbon, yang karbonnya gede-gede kayak papan catur, itu saya juga nggak PO. Warna hijau, warna lain-lain juga saya nggak PO karena memang saya agak kurang suka dengan desain-desain yang sudah dirilis, kecuali yang warna ungu. Warna ungu itu saya suka karena first edition dan ungunya cakep. Dulu asih demam ungu si Fausto, Formula Drift yang Nissan Silvia itu dulu masih demam. Saya PO itu, PO NSX Eva yang ungu, dan juga PO Kaido R33 yang versi warna ungu. Itu saya demen karena memang ungunya cakep, tapi untuk rilisan selanjutnya warna biru, warna lain-lain itu saya kurang suka. Nah, untuk di rilisan kali ini dia menggunakan livery HKS, salah satu livery yang cukup ikonik di beberapa diecast yang sudah rilis, baik dari HW, dari Mini GT. Mini GT saya kurang tahu sudah berapa kali rilis, tapi untuk di HW karena dulu saya juga main Hot Wheel, banyak juga rilisan-rilisan HKS yang ciamik di mobilnya. Dan di sini kita lihat aja langsung dari tampilan mobilnya sendiri, tidak ada minus dari penampakan awal, dari observasi awal sepertinya tidak ada minus. Kita lihat langsung, kita zoom di sisi bagian kiri. Di sini di bagian door, pintunya kita langsung disuguhkan dengan logo HKS Super Oil dengan logo Kaido House dan logo GT-R kecil. Kemudian untuk di bagian velgnya menggunakan velg bintang 5 kaki dan ada logo Yokohama dan Advan, Yokohama Tires dan Advan. Di sini sudah menggunakan sistem kunci pusat ya, apa ya namanya, itu namanya mungkin bisa dikomen, tapi kayaknya sudah di versi-versi seperti velg-velg balapan gitu, sistem kunci terpusat. Dan ini untuk catnya cukup tebal tapi dieksekusi dengan rapih, sehingga pada bagian door handle dan di bagian pintunya ini masih ada aksen lekuan-lekuan yang menunjukkan bahwa catnya itu dieksekusi dengan cukup rapih. Jadi tidak terlalu bleber, tidak terlalu tebal-tebal sehingga lekuan-lekuannya menjadi hilang. Tapi memang apik sih. Tapi memang ini, waduh, kita mendapatkan satu titik. Oh, itu warna memang ungu. Jadi untuk HKS sendiri memang
signature colornya dia hijau muda, pink, dan ungu ini dan hitam sudah banyak di beberapa diecast ya. Untuk bagian bumper belakang kita lihat ada logo Advan dengan number plate-nya diberi tulisan number plate HKS, kemudian logo Nissan dan logo GT-R, kemudian kecil tapi terlihat dengan jelas di kamera, mungkin agak sedikit blur ya. Itu ada logo Skyline dengan warna silver, kemudian lampu backlamp ciri khas dari Skyline 4, 2 kanan 2 kiri dengan mika warna hijau, kemudian di bagian bawah spoiler wingnya itu tidak ada tulisan apa-apa, tidak seperti biasanya ada tulisan Kaido Host. Ini bagian kaca belakang logo Kaido Host dan cukup detail ya bagian belakangnya, bagian seat belakangnya itu jadi pengen numpak. Sisi bagian kanan sama seperti sisi bagian kiri, yaitu logo HKS, logo Advan, logo Kaido Host, kemudian di bagian pintu HKS logo besar dengan roda-roda sama. Ini RHD ya sepertinya, jadi setir kanan seperti di Indonesia, setir kanan. Tapi untuk bagian interior ini hanya menggunakan dekal karbon, tapi tidak ada detailing baik di jok maupun di dashboardnya itu tidak detailing. Cuman dari pengamatan sekilas yaitu cukup detail bagian pintu bagian dalamnya itu dicetak dengan detail, door handle-nya, kemudian panel-panelnya juga dicetak dengan detail. Jadi ini cukup oke ya sebenarnya kalau teman-teman mau custom. Itu bagian interiornya bisa saya bilang dicetak dengan cukup rapi untuk tuas-tuasnya. Kemudian untuk ini bagian panel-panelnya pun di bagian dashboardnya juga cukup rapi, jadi memang memungkinkan untuk kreativitas para customer atau para tukang custom untuk memberikan detail lebih di bagian dalamnya. Untuk bagian kap mesin seperti biasa logo HKS, kemudian ada logo Advan, dan untuk Kaido Host yang ini sendiri memang seperti yang kita tahu adalah salah satu fiturnya opening parts, yaitu opening bagian kapnya. Dan di sini menggunakan memang suasana di perkampungan, banyak yang weng. Lanjut, kita balik lagi. Di sini menggunakan mesin yang dicat dengan warna pink dan juga ada logo Kaido Host dengan saya kurang tahu bagian detail mesin apa namanya, tapi di sini ada pang atau besi yang melintang juga seperti itu. Kemudian dengan aksen-aksen karbon dan warna-warna dari kuning, hijau yang warna-warna palet dari mobil ini juga dimasukkan. Kemudian untuk bagian depan sendiri logonya juga ada Advan, HKS, logo GT-R pada grill dengan pada depan itu, tapi tidak bolong dan tapi cukup rapih ya cetakannya. Kemudian lampu depan menggunakan mika seperti lampu belakang. Untuk spion sendiri bisa dilihat agak ngeri, menggunakan karet, beda dengan kemarin kita buka Popres yang menggunakan plastik agak keras, tapi di sini dia menggunakan karet, jadi rawan ini ya, rawan patah, rawan copot. Jadi hati-hati teman-teman kalau mau display atau mau mainin, rawan patah, rawan copot, dan rawan hilang. Di sini nggak simetris lagi, jadi kurang. Nah, bagian bawah lanjut kita seperti biasa Kaido Host logo, kemudian menggunakan base besi yang dicetak dengan warna chrome chameleon dengan detail mesin bagian bawah. Logo Kaido Host, nama mobil 94 Nissan Skyline GT-R R33 made in China, used under license. Dan di sini dia tidak menggunakan banyak aksesoris seperti R34 yang menggunakan diffuser, sehingga di sini untuk bautnya sendiri dapat dibuka dengan mudah tanpa harus mencokel bagian-bagian bodinya. Jadi untuk yang
Mau custom bagian interior, di sini dipermudah dengan pembukaannya tidak perlu susah-susah dan langsung kita bisa customisasi sesuai keinginan kita. Itu dia rilisan terbaru dari Mini GT. Sebenarnya nggak baru-baru banget, tapi memang baru masuk di Indonesia sekitaran bulan November kemarin. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman juga suka dengan rilisan ini? Apakah teman-teman juga mengumpulkan seri R33 dari Kaido Host ini? Ataukah teman-teman mengumpulkan seri lainnya? Bisa komen langsung di bawah. Dan jangan lupa tetap bahagia dengan hobi ini. Jangan dengerin orang lain, yang suka kita beli langsung saja. Terima kasih, sampai jumpa kembali.